Pecah pembuluh darah. Apa saja sebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Saya akan bahas dalam DRV Channel kali ini. Pemirsa DRV Channel, pecah pembuluh darah. Ini mirip seperti balon yang tiba-tiba bisa pecah. Pembuluh darahnya buyar semua keluar dan tergantung tempatnya. Kalau kejadiannya ini ada di pembuluh darah jantung, dia akan terjadi perdarahan di jantung dan menyebabkan jantung ini sulit untuk memompa, sehingga jantung seperti tergenang di dalam kulitnya jantung. Kalau kejadian di otak, ini bisa terjadi namanya stroke, dan ini akan menjadi otak tertekan, dan akhirnya akan terjadi henti napas. Awalnya orang akan sakit kepala, lalu mungkin muntah-muntah, dan ya itu, akhirnya terjadi kesadaran yang hilang, menurun. Dan kalau terjadinya di pembuluh darah besar di aorta, ini akan sangat cepat, tensi menurun, dan orang akan mengalami kehilangan kesadaran. Jadi, pecah pembuluh darah ini seperti pipa air yang isinya buyar semua keluar. Karena jantung dan pembuluh darah ini seperti pompa dan pipanya. Jadi, jantung ini seperti pompa, memompa air melalui pipa pembuluh darah, dan pipa pembuluh darah menghantarkan air yang harusnya darah ini isinya oksigen dan juga nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Jadi, apa yang menyebabkan pembuluh darah bisa pecah? Nah, yang pertama bisa terjadi karena panas yang tinggi, pecah pembuluh darah juga bisa. Tapi yang berikutnya yang kita ngomong soal yang lain itu misalkan trauma. Karena tertusuk, atau mungkin karena terluka, terpukul, itu bisa juga demikian. Jadi bisa pecah. Nah, tapi kalau kita bicara soal penyakitnya nih ya, atau gangguan kesehatan yang mungkin kita anggap harusnya metabolik dan bisa dicegah. Ini sebenarnya adalah gangguan yang berhubungan dengan tekanan tinggi. Jadi sama seperti air juga. Kalau tekanan tinggi, kalau kita lihat seperti pipa semprotan air, tekanan terlalu tinggi kan kadang-kadang selangnya copot. Nah, ini kan selang nggak mungkin copot dari tubuh kita kan. Jadi karena itu dia akan pecah aja. Tekanan darah tinggi atau tensi yang tinggi bisa menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah. Nah, karena itu memang terjadinya pecah pembuluh darah di aorta, atau terjadinya pecah pembuluh darah di kepala, salah satu sebabnya adalah tekanan darah tinggi yang mungkin tidak terdeteksi. Nah, kadang-kadang orang berpikir dia baik-baik saja karena tidak ada gejalanya. Memang ketika awal, sebelum terjadi pecah pembuluh darah, orangnya mungkin baik-baik aja. Ya kadang ada orang merasa sakit kepala, tapi nggak selalu. Jadi karena itu, tekanan darah tinggi ini tidak bisa langsung diasosiasikan orang sakit kepala tensi tinggi. Kadang-kadang tensi 200 juga orang biasa-biasa aja. Tapi kalau ini berlangsung demikian lama, maka ini akan terjadi pecah pembuluh darah yang sewaktu-waktu. Jadi bagaimana cara mencegahnya? Kita harus deteksi. Kita harus tahu tekanan darah kita rata-rata berapa. Sekarang ini yang baru, normalnya justru tekanan darah itu di bawah 120. Jadi normalnya tuh orang tekanan darah 100/60, 110/70 itu normal. Jadi orang tekanan darah 110/160 bukan darah rendah. Itu darah yang normal. Tekanan darah normal ya memang segitu. Nah, 125 itu, 126 itu sebenarnya sudah termasuk lebih tinggi daripada nilai optimal. Jadi orang 128 tekanan darahnya itu masuknya sebenarnya tekanan darah meningkat. Nah, karena itu kita harus lebih aware, lebih waspada, karena sebenarnya kita semakin tekanan darah stabil, harusnya risiko juga semakin rendah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Ada juga kondisi di mana terjadi gangguan bawaan, yaitu pembuluh darahnya memang seperti balon, tipis. Ini namanya aneurisma. Bisa kejadian di otak ataupun kejadian di pembuluh darah jantung. Nah, ini kita sebenarnya bisa cegah dengan cara kita lakukan, pertama, kalau di jantung kita bisa lakukan ekokardiografi, kita lihat dulu atau kita ronsen, X-ray toraks, dan kalau memastikan memang kita lakukan CT scan. Di kepala juga demikian, kita bisa lakukan CT scan atau MRI untuk memastikan. Ini tanda-tandanya ada benar nggak? Kalau misalkan memang tidak ada, tidak ada. Karena itu kita bisa cegah dari awal karena bisa kelihatan. Dan orang-orang yang usia lebih lanjut, risikonya pun lebih tinggi. Namun ada juga yang tadi saya bilang, orang yang bawaan dari awal udah punya. Jadi bukan karena darah tinggi mungkin dia nggak punya, tapi dari awal sudah punya pembuluh darah yang dindingnya tipis dan seperti balon. Nah, sekali lagi kalau kita bilang bahwa oh orang ini udah nggak ada nih balon bawaan, berarti kan dia sebenarnya kita tinggal cegah faktor metaboliknya kan. Faktor metaboliknya mirip seperti faktor risiko penyakit jantung yang lainnya. Darah tinggi, tekanan darah harus distabilkan. Gimana cara yang menstabilkannya? Satu, konsumsi garam yang terlalu banyak. Banyak orang yang bilang sebelumnya, kenapa orang garam tinggi kok disalah-salahin? Saya bilang ya memang jelas, ada penelitiannya. Penelitian ini sudah jelas bahwa memang orang yang konsumsi garam terlalu tinggi itu cenderung darah tinggi. Nah, karena garam ini dia membawa air. Nah, air ini dia karena diikat oleh garam, molekul garam, maka dia akan mengakibatkan volume dalam pembuluh darah itu jadi tinggi juga. Makanya tekanannya tinggi. Nah, karena itu memang bukan berarti orang tidak menyalahkan gula,
Ya gula salah juga, tapi ya memang jelas. Garam ini memang salah satu faktor penyebab seseorang bisa tekanan darah tinggi. Selain pastinya kalau orang kegemukan, perutnya besar, ya itu memang salah satu faktor juga. Jadi karena itu memang kita mesti mencegah semua faktor risiko. Semua yang berlebihan kan nggak baik. Apa salahnya kalau kita menurunkan semuanya? Kita turunkan juga garam, kita turunkan juga gula, kita turunkan juga perutnya, tapi perbanyak olahraga, juga perbanyak makan sayuran atau fiber. Makan daging boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang melarang orang makan daging. Makan protein sangat perlu, cukup. Jadi karena itu tergantung bagaimana cara juga kita mengolahnya. Makan daging yang digoreng, tentu saja lebih baik kita pilih yang makan daging yang direbus dong ya, kalau nggak dipanggang gitu ya, supaya tidak ada pakai minyak. Karena minyak itu kan ada kalori juga. Dan yang kedua, kalau cara kita goreng, berarti kita meningkatkan oksidasi atau peradangan. Sehingga terjadi inflamasi, ini gampang merupakan faktor risiko terjadinya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Jadi karena itu ya memang semua faktor risiko kita berusaha seringan-ringannya. Oke, kalau Anda ingin bertanya mengenai apa saja bagaimana cara mencegah jantung dan pembuluh darah, tolong tulis kolom komen, Anda follow, subscribe, dan kita akan bahas dalam episode dari selanjutnya. Sampai ketemu!